Puji Tuhan, berjumpa kembali bersama kami dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Puji Tuhan, untuk mendasari renungan hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami menikmati hari yang baru dan anugerah-Mu selalu nyata bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam kami menjalani hari ini. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini renungan saat teduh saya beri judul Prinsip Iman Terhadap Tawaran Duniawi. Yang saya ambil dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang keempat. Daniel pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara sekalian. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana prinsip iman dari Daniel dan kawan-kawannya ketika mereka ada di Babilonia, ketika mereka ada di istana Babel. Saudaraku, Daniel adalah seorang keturunan bangsawan Yehuda, kelahiran Yerusalem, yang dibawa ke Babilonia untuk diambil oleh Raja Nebukadnezar pada saat pembuangan, untuk dididik di istana raja, untuk dijadikan sebagai pemimpin, memegang suatu jabatan di istana raja. Oleh sebab itu, kehadiran Daniel dan Sadrak, Mesak serta Abednego adalah suatu keputusan Raja Nebukadnezar lewat perpanjangan tangan Aspenas untuk mendidik mereka selama 3 tahun di istana raja untuk menerima jabatan di istana Nebukadnezar. Oleh sebab itu, ada banyak tantangan, bahkan ada banyak godaan-godaan yang ditawarkan, disodorkan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Tetapi bagaimana kita melihat prinsip iman dari Daniel ketika ditawarkan oleh fasilitas kerajaan Babel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara semua, Babel adalah gambaran kehidupan duniawi. Oleh sebab itu, melalui saat teduh hari ini, marilah kita belajar bagaimana keteguhan iman dari Daniel kepada Tuhan dan tentang sikap tegasnya Daniel atas segala tawaran, fasilitas yang disodorkan kepadanya dari kerajaan Babel. Yang pertama, kita harus mengerti, saudaraku, bahwa di Babel ada 3 fasilitas utama yang diberikan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Yang pertama, fasilitas pendidikan. Mereka diharuskan untuk dididik dengan cara-cara orang-orang Kasdim. Mereka harus dididik selama 3 tahun di istana raja dengan didikan-didikan dari cara-cara orang-orang Kasdim hidup. Oleh sebab itu, Daniel mempelajari tentang keilmuan yang ada sangkut pautnya dengan bahasa, dengan sastra, dengan berhala-berhala serta dewa-dewa di kerajaan Babel. Namun setelah lewat 3 tahun ketika mereka dididik, didapatilah bahwa ada orang-orang dari Yehuda yang memiliki 10 kali lipat kecerdasan dari orang-orang tawanan lainnya. Bahkan dikatakan mereka menjadi orang-orang yang paling pandai, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana di seluruh kerajaan Babel. Ini membuktikan bahwa kemampuan kebijaksanaan dari Daniel dan kawan-kawannya itu sangat dahsyat dan luar biasa. Tapi ketika mereka ada di sana, saudara, pengetahuan duniawi, cara-cara hikmat orang kafir, cara-cara hikmat dunia yang disodorkan kepada Daniel itu, kita bisa lihat bahwa
secara wawasan, secara pengetahuan yang dia terima selama 3 tahun tentang mempelajari ilmu orang Kasdim, pengetahuan orang-orang Kasdim, tidak merubah dan tidak mempengaruhi tentang pengetahuan mereka akan kebenaran firman Allah. Prinsip iman di sini yang pertama, saudara, dari fasilitas pendidikan yang ditawarkan kepada mereka, bahwa apapun yang mereka terima dari kerajaan Babel tidak merubah satupun pengetahuan mereka akan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita baca dalam Daniel 2 ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Kita dapat melihat bahwa Daniel menyadari sumber pengetahuan yang paling besar dalam kehidupan Daniel, sumber kebijaksanaan adalah pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Yang kedua, saudara, mereka disodorkan fasilitas makanan raja. Dalam Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini prinsip iman yang teguh. Hal ini berkaitan dengan kenikmatan tubuh yang ditawarkan, kenikmatan fisik, kenikmatan daging, kenikmatan lahiriah, bahkan kenikmatan materi, kenikmatan kehidupan secara jasmani yang ditawarkan kepada Daniel. Tetapi Daniel menolak semuanya itu. Secara mata jasmani, Daniel begitu dihormati karena bisa mengambil bagian menikmati santapan raja. Tapi Daniel memilih sesuatu yang betul-betul berdiri atas dasar prinsip firman Allah. Daniel punya Daniel punya keteguhan iman yang kokoh di hadapan Tuhan, bahwa sekalipun dia ditawarkan oleh tawaran-tawaran menikmati apa yang raja nikmati secara lahiriah, seharusnya dia merasa bangga. Tapi prinsip iman Daniel lebih memilih untuk tidak menajiskan diri. Daniel menjaga kekudusan hidupnya. Penolakan Daniel menunjukkan nilai-nilai dan sikap hati dia, menunjukkan nilai-nilai dari kehidupan rohaninya yang disiplin di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu apa yang harus dia pilih. Oleh sebab itu, disiplin rohani yang Daniel terapkan menunjukkan ada prinsip iman yang kokoh. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai orang percaya menjual kekudusannya hanya karena ingin memperoleh hal-hal dunia, hanya karena ingin memperoleh fasilitas-fasilitas yang dunia tawarkan, popularitas, sehingga dengan demikian menjual Yesus, menjual kerajaan sorga karena hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan lahiriah. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita menyadari bahwa prinsip iman Daniel yang kedua, dia punya ketetapan hati untuk disiplin rohani. Yang ketiga, Daniel disodorkan dengan fasilitas identitas baru. Daniel 1 ayat 7 berkata, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ketika mereka ada di istana Babel, maka mereka harus mengikuti sistem yang ada, sistem yang berjalan di dalam istana. Di antaranya perubahan identitas untuk menyatakan mereka sebagai bagian dari kerajaan Babel. Hal ini erat kaitannya dengan identitas baru, nama baru, budaya baru, ajaran baru yang harus mereka ikuti. Sedangkan hal-hal itu adalah ajaran-ajaran orang Kasdim yang ada sangkut pautnya dengan berhala, ada sangkut paut dengan dewa-dewa. Bahkan nama-nama mereka itu adalah nama-nama yang tidak menunjukkan nilai-nilai rohani sebenarnya. Tetapi nilai utama yang mereka pegang, sekalipun mereka menerima identitas baru, menerima nama baru, tapi prinsip iman mereka yang ketiga adalah mereka tetap mempertahankan identitas mereka. Sekalipun identitas baru mereka terima, tapi tidak serta-merta mempengaruhi identitas asal mereka, atau dengan kata lain, mempengaruhi karakter murni mereka sebagai anak Tuhan. Ini yang Daniel pegang, saudara. Jangan sampai karena jabatan, kedudukan, takhta,
Kita merubah identitas asal kita sebagai anak Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga. Meskipun nama keempat orang ini dirubah, namun yang kita harus mengerti secara menyeluruh, kitab Daniel menunjukkan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, begitu tangguh dalam prinsip iman kepada Allah, dan dengan kesetiaan mereka mempertahankan identitas sebagai anak Tuhan. Suatu pelajaran berharga bagi kita saat ini. Jangan sampai keadaan dunia, tawaran dunia, fasilitas duniawi merubah prinsip iman kita kepada Tuhan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali Yesus tetap Yesus. Ayat penutup saudaraku, Amsal 11 ayat 19a berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Saudara yang mempunyai hidup di dalam Yesus, peganglah itu, pertahankan itu, biar iman kita kokoh kepada Tuhan. Ingat, kita harus punya prinsip iman untuk supaya kita dapat bertahan di dunia. Kita harus memiliki prinsip iman untuk kita dapat bertahan dari tawaran-tawaran duniawi, dari fasilitas-fasilitas duniawi yang disodorkan kepada kita. Puji nama Tuhan, kiranya renungan hari ini bisa memberkati kita, bisa menambah iman, pengharapan, kekuatan, kepercayaan kita kepada Yesus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, firman-Mu telah datang bagi kami, mengingatkan kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kami tetap memegang prinsip kebenaran firman Allah, untuk kami tetap memegang prinsip iman kami kepada Tuhan, sekalipun ada tawaran-tawaran dunia yang datang kepada kami. Namun karena prinsip iman yang kami miliki, kami mampu memilih Tuhan yang utama dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, sehingga menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari ini. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.